Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Kita semua tentu mengalami bahwa sering kita merasa cemas, gelisah, takut, khawatir, pasti. Kita berusaha namun tetap muncul rasa itu. Nah, ada dua cara untuk mengatasi rasa takut, gelisah, cemas itu. Yang sering terjadi adalah dengan memikirkannya. Mencari solusi supaya tenang. Tapi apa yang terjadi justru semakin gelisah, semakin takut, semakin khawatir. Kalau kita kemudian memikirkannya, seringkali justru sampai-sampai tidak bisa tidur. Itu cara mengatasi yang sebetulnya umum, sering terjadi, tapi kurang berhasil. Lalu bagaimana? Cara apa yang lebih efektif? Sehingga rasa takut, khawatir, gelisah bisa kemudian teratasi dengan baik. Cara yang kedua yang seringkali berhasil dan justru membuat sebuah transformasi adalah dengan tidak memikirkannya, tetapi menyalurkannya melalui tindakan. Rupanya yang mampu memahami kegelisahan, kekhawatiran bukan hanya pikiran kita, tetapi juga badan kita ini mempunyai intelektual yang jauh lebih canggih daripada pikiran. Dan badan kita ini bisa mentransformasi kegelisahan, kekhawatiran, ketakutan, kecemasan menjadi sesuatu yang justru mempunyai nilai yang lebih tinggi. Bahkan banyak sekali karya-karya seni masterpiece lahir dari kegelisahan. Menurut saya para seniman, para artis adalah pribadi-pribadi yang mampu mentransformasi kegelisahan hati mereka menjadi karya seni yang indah. Biarkanlah kegelisahan itu mengalir pada badan, pada tangan, dan kemudian terungkap menjadi karya seni yang menakjubkan. Bisa juga menjadi sebuah resep masakan yang lezat. Bisa. Intinya adalah mentransformasi kegelisahan, ketakutan, kecemasan dalam sebuah sikap dan tindakan. Lalu menjadi sebuah karya nyata. Bukan dipikirkan, tetapi diungkapkan. Kemudian terjadi transformasi. Yang membuat justru kegelisahan itu sebuah nilai yang kemudian ekspresif. Bisa dipresentasikan menjadi sesuatu yang sangat menarik. Dan ini jauh lebih berhasil. Kita lebih tenang, kita lebih nyaman dan menghasilkan sesuatu. Sebuah kreativitas. Jadi sebetulnya kegelisahan, ketakutan, kecemasan itu bisa menjadi dasar bagi sebuah kreativitas hidup kita. Hidup kita itu menjadi kreatif karena ada kegelisahan batin itu. Banyak orang yang merasa kemudian membahasakannya dengan terbebani. Saya terbeban untuk menolong orang. Nah, itu sebetulnya ada kegelisahan yang membuat dia kemudian bertindak menolong orang. Maka sebetulnya kegelisahan, kecemasan itu bisa positif, tergantung kita. Bisa juga negatif kalau kita keliru menanganinya. Karena sebetulnya kita selalu mempunyai pilihan untuk menjadikan segala sesuatu lebih baik. Termasuk kegelisahan kita. Asal kita tahu caranya. Dan sebetulnya kita bisa belajar dari sekitar kita. Para seniman itu kalau tidak menghasilkan karya justru makin gelisah. Makin depresi. Tetapi diri kita ini begitu hebat dan begitu cerdas untuk bisa membimbing, mengatur, dan menciptakan kreativitas. Maka sebetulnya
selain kita harus mengungkapkan itu dalam sebuah tindakan menjadi sebuah kreativitas, kita juga harus mempunyai kepercayaan terhadap hidup itu sendiri. Hidup begitu kreatif untuk membimbing dan mengarahkan kita. Menurut saya dan beberapa ahli spiritual, mereka mengatakan bahwa kegelisahan itu muncul supaya kita belajar menjadi lebih kreatif. Dan ketika kita tidak belajar, kita akan mengalami lagi kegelisahan yang serupa. Sampai kemudian kita mengerti, mengolahnya dan menjadikan hidup kita lebih kreatif. Jadi sebetulnya kegelisahan adalah dasar dari kreativitas juga. Maka kegelisahan akan selalu ada, kekhawatiran akan selalu ada. Tinggal bagaimana kita menyiasatinya. Kita tetap mempunyai pilihan untuk menjadikan segala sesuatu lebih baik, termasuk kegelisahan kita. Bahkan menjadi sesuatu yang kreatif dan kita menjadi produktif. Hidup kita kalau tidak mempunyai kegelisahan, kita hanya akan menjalani hidup secara monoton. Dari itu ke itu terus. Kita berada di zona nyaman dan biasanya zona nyaman tidak menghasilkan kreativitas yang menonjol. Maka sebetulnya dari sudut pandang ini, kegelisahan, kekhawatiran tidak harus dilihat sebagai sesuatu yang negatif dan menakutkan. Asal kita tahu caranya. Tidak harus dengan memikirkannya terus-menerus, malah kita makin gelisah. Karena pikiran tidak bisa menyelesaikan kegelisahan yang merupakan unsur dasar dari konstitutif manusiawi sendiri. Dikatakan oleh Santo Agustinus sebetulnya, hatiku gelisah sebelum beristirahat di dalam Tuhan. Kegelisahan juga merupakan tanda bahwa kita perlu makin mendekatkan diri kepada yang ilahi, kepada kehidupan sendiri, kepada diri kita yang sejati, yang lebih dekat dari hati kita. Dan sebetulnya kehidupan Tuhan menyelenggarakan hidup ini dengan sangat bijaksana. Karena itu everything will be well, everything shall be well. Yang penting kita mempunyai iman, trust, kepercayaan kepada Sang Hidup, kepada kehidupan itu sendiri, yang selalu akan membimbing kita untuk menjadikan segala-galanya lebih baik. Tergantung kemudian kita mempunyai daya kreatif untuk menangani kegelisahan itu, bukan hanya dengan memikirkannya dan menjadi semakin muyek, tetapi kemudian mengolahnya. Biarkan seluruh badan kita kreatif menanggapi kegelisahan itu dan kemudian menciptakan sebuah karya seni yang monumental. Kalau toh tidak bisa menciptakan sesuatu yang bisa menyalurkan kegelisahan itu. Entah itu berupa masakan yang makin lama makin kreatif dan menarik dan tentu lezat. Atau karya seni yang lain. Atau sekedar barang-barang yang bisa membantu kita hidup lebih nyaman. Entah itu kursi, entah itu almari kecil, entah itu tongkat, entah itu apa saja. Kalau itu mengalir dari sebuah kegelisahan, itu akan tercipta sebagai karya seni yang seringkali indah dan juga berguna. Maka daripada muyek memikirkan kegelisahan yang tidak ada ujungnya, mari kita percaya bahwa kehidupan ini menuntun kita untuk menjadi lebih kreatif. Dan karena itu kita bergerak membuat hidup kita ini lebih variatif, lebih kreatif, dan lebih menakjubkan. Karena kita tahu bahwa kehidupan ini sungguh-sungguh bijaksana. Tuhan sendiri sangat mengasihi kita. Maka semuanya akan baik-baik saja. Jadi saudara-saudari terkasih, handle yourself with care. Because you are loved. Tuhan memberkati.